gak hanya pemain dari Malaysianya saja, pemain dari tim Indonesia pun juga mereka sudah sering lalu juga untuk di tingkat globalnya, udah sering juga menorehkan prestasinya. Jadi kita akan lihat ya untuk performance-nya di game yang ketiga, karena mereka benar-benar terdampar untuk di bottom klasemen kali ini. Tapi kita akan melihat lagi untuk fight yang coba dilakukan oleh tim yang sedang mendominasi kali ini, 5-2 versus 40 kali ini. Dan dari T24 coba bisa mendongkrak masuk dan di follow dengan sangat cepat oleh temannya kali ini. Dan akhirnya mendapatkan kembali 1 poin eliminasi. Sekarang 1v2 untuk di bagian area sisi kali ini. Dan ada backup yang ternyata juga datang dari seorang T24, mendapatkan kembali poin eliminasinya, didapatkan kembali angle-nya. Dan bahkan sekarang kita bisa melihat Aishi sukses memberikan backupnya juga untuk menyelamatkan satu rekannya yang ter-take down. Tapi kayaknya dia juga dalam bahaya yang cukup besar, karena ada split yang juga dilakukan oleh seorang Vala kali ini untuk mengusir mundur satu pemain tim 52. Dan Aishi kayaknya tidak akan coba menyelamatkan satu temannya yang ter-knockdown, melainkan di satu sisi Aishi berhasil membalas dan Valaknya pun jatuh. Dan kita akan melihat bagaimana ending yang ingin coba dilakukan oleh satu orang terakhir dari tim 52. Follow up dengan sangat cepat. Kali ini AC berhadapan dengan T24. Ada lemparan volley utility yang coba dimainkan dan coba menarik mundur sedikit, dan bahkan sudah low HP yang dimiliki oleh satu pemain terakhir, dan bahkan langsung dihujani dengan semua utility yang dimiliki, dan akhirnya selesai sudah 5-2. Dieliminasi, dipulangkan oleh Force Drive Esports. Ya, at least lawannya yang sangat baik dimainkan dari 5-2, tapi Relic pun juga nggak mau kalah dari seorang Miz. Kalah telak Forsi. Tiba-tiba saja mendobrak di depan pintu dengan sangat apik dan ciamik, tapi dari Pandum. Frenzy, inilah yang menjadi satu pembahasan kita sebelumnya, bagaimana meta third party sedang dilakukan oleh Pandum. Sekarang compound dari Forsi yang setelah dinabrak tadi dari sebelumnya berhasil di retake oleh tim Pandum. Walaupun harus ada 3 korban yang tersungkur, tapi masih beruntung ada Jubreki dan APG kayaknya bakal join the fight. Wow. APG nggak ikutan meta sekarang, yes. APG tidak melakukan third party, yang padahal ini adalah momentum mereka kalau mereka pandai membaca feed. Lagi, pembacaan feed sangat penting. Itu kalau mereka tadi masuk fix, Pandum tidak bisa punya nafas, Pandum tidak punya kesempatan lagi untuk bangkit tiga-tiganya, dan Joe Brenky akan melakukan fight 1 versus 4. Clutch mungkin memang bisa dilakukan, tetapi cuma ada satu compound, kayaknya untuk gocek-gocek ngelawanin sih nggak bisa. Paling ya ngelakuin clutch 2-3 player, pasti pemain terakhir udah bisa ngabisin dari seorang Joe Brenky. Dan sekarang dari APG, aduh, mereka trauma atau enggak ya? Gimana ya menjelaskannya ya? Mungkin dari segi spectator enak kita melihatnya mereka untuk nabrak kayak dari Pandum gitu kan. Dan mestinya kalau pembacaan feed tadi yang gue katakan mereka bakal menabrak. Tetapi kita harus mempelajari juga bagaimana psikologis yang mereka miliki dari selama ini ketika mereka gagal dari PMGC, mereka gagal dari PMWC. Karena yang menjadi blundernya mereka adalah permainan cepat, yang membuat mereka berkali-kali gagal untuk membawa satu Bigetron. Axel melancarkan serangan ke arah dari Potato, tapi di belakang pun juga ada pemain-pemain Voyager kiri yang menyusul ke badan dari seorang Axel. Foxy memakan dia, tapi lihat juga bagaimana sekarang dari Lazy pun juga gagal jatuh tadi, menabrakkan diri secara cuma-cuma, membuat Potato masih juga cukup tenang, membidik dari seorang Foxy. M1 Garan yang masih belum memantau ke siapapun, ke arah Voyager kiri, tapi dari Potato masih tenang, melihat bagaimana sekarang keadaan 2 versus 1 antara Rezak dan juga Foxy, bakal menggempur Potato atau tidak. Rezak coba ngeloading XIGL-nya yang bisa membawa dia ke PMGC London. Tapi sekarang benar-benar keras banget fight yang terjadi. Potato bakal tabrak dari seorang Foxy, tapi senjata makan tuan dari Rezak tiba-tiba saja tapi berhasil. Pada akhirnya Bigetron mengeliminasi semua pemain dari Point Chikri. Ya, langsung dipulangkan, di wipe out juga, dan bahkan Pandum menyusul jejak dari tim Vowin karena memang nampaknya APG commit untuk mendapatkan poin eliminasi mereka, dan Pandum nampaknya sukses menjadi target yang diincar bagi tim APG. Dan sekarang kita bisa melihat
11 tim yang masih tersedia untuk kita lanjutkan kembali perjuangan mereka untuk mendapatkan placement tertinggi di game yang ketiga kali ini. Dan sementara itu lemparan niche utility dari seorang Mika berhasil bisa mendapatkan satu persatu player yang sudah dibuat knockdown oleh pemain dari Vertex kali ini. Dan sekarang kita akan bisa melihat kembali akhirnya dari Golden Spear sudah mulai bangkit mereka dengan 4 poin eliminasi yang sejauh ini sudah mereka koleksi, tapi belum selesai fight mereka. Mereka pun juga harus tetap waspada karena memang nampaknya kita bisa melihat dari seorang Osaka kali ini masih ingin memberikan pressure yang lebih lagi untuk player Golden Spear yang masih ada 4 pemain ya, tapi tiba-tiba somehow pun sudah mulai kegerus juga satu persatu mereka. Yang tadinya masih komplit dengan 4 pemain, tiba-tiba satu hilang, duanya knockdown, tinggal the last man standing. Bagi seorang Audrey kali ini, terbuka angle-nya, hitmarknya masuk dan damage-nya masuk. Dan Audrey benar-benar digerus sekali pressure-nya oleh seorang Osaka. Dan London pun juga nampaknya akan melakukan hal yang sama dan selesai sudah Golden Spear. Tidak lama ternyata kita bisa melihat permainan mereka di game yang ketiga. Hanya 4 poin eliminasi yang mereka dapatkan di game kali ini, Junior. Yes, Vertex keren banget namanya ya. Ada London, ada Osaka, keren banget. Tapi dari tim Hawk dulu yang sudah menitik beratkan badan mereka di area Ruins, berseberangan dengan Boatyard yang dulunya adalah rumah banjir. Tapi sekarang dari Acul, mereka melakukan tembakan dulu untuk menyelamatkan Yami. Bagaimana Yami jangan sampai termakan oleh mereka. Butuh banget sosok dari seorang Yami yang menjadi favorite MVP dari PMPL ID, yang akhirnya harus berpuas diri sampai untuk menjadi tertahan untuk Acul ke arah dari Revus. Tapi sayangnya dari Dani pun juga harus jatuh. Acul sama Yanto, ayo come on, jangan sampai tim APG bahkan menabrak kalian, tapi meta dari APG kembali hanya bermain dari area kejauhan saja, benar-benar nggak berani mendekat. Dan kayaknya cuma melakukan locking, pengecekan aja. Agak aneh apa yang kita lihat dari pemain-pemain APG ini. Dan sekarang masih terus melakukan locking ke arah Acul. Sukses mereka dari pemain-pemain boom ini melakukan upaya revive ke arah Yami. Dan sekarang dengan circle yang makin mengecil, membuat dari APG lebih bermain pragmatis saja, bermain objektif saja, bermain layaknya tengah saja. Mereka menghindari peperangan yang tidak perlu, dan yes, bakal mencari spot di mana Ruin sekarang sudah dikontrol oleh tim dari SE bersama tim Hawk juga. Tapi dilihat dari sekarang, AS kayaknya bakal coba nge-retake dari tim Hawk, tapi tidak semudah itu kawan. Karena Malik dan juga Apollo cukup ketat, mereka melakukan penjegalan. Dan sekarang dari AS, Kids 67, yang ini juga di bukit dari Ruins. Mau dari Apollo, agak sedikit tertutup angle-nya, cukup cerdas, cukup baik dengan project yang dimiliki. Sedikit angle, tipis memang, tapi cukup akurat memberikan tembakan ke arah AS. Tapi Vertex, Osaka, melakukan sedikit intrik granat ke arah atas. Dari tim Bigetron sekarang juga makin agresif ke arah tim dari SE. Mereka ingin melakukan retake lagi. Bigetron sangat berani dan sangat komit melakukan satu decision secara matang. Lagi satu dikeprek pemain dari SE. Hasbi kembali menjadi korban keganasan selanjutnya dari tim Bigetron. Master juga Red Face kalau dicari-cari juga sudah diketahui posisi dari Mastery di balik dari Belatuan, langsung full engage, full commit dari Reizi, duet sama Reza. Hati-hati, jangan sampai kalian melakukan absensi. Dan lihat bagaimana guntingan Reza ke depan, Reizi di atas, membuat dari Mastery, push 7 keliling, dan Axel menjadi pemain terakhir, Red Face, dan selesai. SE gagal mengunci Ruins menjadi tempat pijakan mereka karena di retake oleh tim Bigetron. Wow, dan bahkan untuk retake-nya benar-benar flawless ya. Mereka tidak harus kehilangan satu pemain pun. Dan Bigetron masih kokoh dengan 4 pemain yang berdiri. Tapi ternyata Reizi tertangkap sudah oleh seorang Kelton di bagian sisi yang cukup terbuka. Tapi untungnya Seta Smoke yang cukup menyelamatkan posisi dari seorang Reizi, sehingga bisa memblocking vision yang dimiliki dari seorang Kelton. Dan sekarang nampaknya upaya penyelamatan sedang dilakukan juga oleh tim Bigetron. Kali ini akan kembali merevive lagi agar nantinya mereka komplit berperang ke late game dengan 4 pemain punggawa yang mereka miliki. Dan sementara itu kita bisa melihat kembali 9 tim yang masih available untuk bisa mereka mendapatkan chicken kali ini masih ingin coba menargetkan ke
salah satu tim untuk mereka kembali mendapatkan poin eliminasinya seperti halnya yang sedang dilakukan oleh Helton sedari awal. Karena untuk posisinya Bigetron cukup center, tidak heran kalau memang mengundang tim-tim lain untuk bisa mengganggu posisi yang sudah dimiliki oleh Bigetron saat ini. Dan sementara itu, kita bisa melihat the last man standing bagi seorang Hora kali ini, seorang Sky, coba untuk bisa berduel dengan 3 pemain Boom yang masih ada lemparan nade utility tapi masih terlalu jauh ternyata untuk menjangkau posisi dari the last man standing Hora kali ini. Dan sementara itu nampaknya Bigetron cukup sibuk dengan tim-tim lain yang mengintai ke posisinya mereka, dan akhirnya Sky mendapatkan headshotnya untuk seorang Yami kali ini. Yaminya down dan nampaknya akan coba langsung di follow up oleh seorang Sky. Dia tahu ini momentumnya, dia tahu apa yang coba akan dilakukan oleh Boom Esports untuk menyelamatkan posisi seorang Yami, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan yang sudah dia buka celahnya kali ini, dan akan langsung maju saja. Nampaknya akan coba YOLO bagi seorang Sky memajui posisi seorang Yami kali ini. Dilihat di tracking di mana posisi seorang Acul, dan bahkan di Cook juga sebuah nades di tangan kanannya dilampungkan cukup jauh untuk nanti niatnya mendapatkan knock yang kedua kalinya bagi Boom Esports. Tapi nadesnya masih belum begitu connect, dan hati-hati masih ada backup yang juga datang dari sisi bagian sebelah kanan gudang yang diisi oleh satu pemain Boom, dan nampaknya upaya revive kali ini akan sukses dilakukan. Oke. Dan sekarang pun dari Boom Esports dengan Indonesia masih bertengger 3 player, tapi Wora akhirnya ketahuan juga satu player yang tersisa tersebut. Tapi dari Vexi sekarang masih agresif bersama dari Reizi, agak nahan diri dulu, healing dulu Reizi, jangan terlalu terburu-buru, alon-alon asal kelakon, yang penting kompak bermain 4 player. Tapi SSE mana nih satu pemain lagi, ayolah bermain 4, kalian benar-benar kuat banget. Tapi tiba-tiba saja ada M1 Garan dari seorang Vexi kembali akurat melakukan tapping-tappingnya. Memang satu weapon ini mengerikan sekali dengan weapon peluru coklat, tetapi bagaimana recoilnya ini agak mirip-mirip dengan Mini 14. Extol akan melakukan agresifnya karena langsung depan, dan langsung juga bersama Rezak berduet lain assist satu sama lain. Bigetron makin menggila, makin menjauh dari 40. 10 eliminasi sudah mereka kantongi, 48 banding 41, yang tadinya cuma selisih 1 poin saja. Bermain lepas, bermain layaknya tidak ada ketakutan sama sekali. Dan yang gue paling senangi adalah pemain dari Bigetron ketika ingin melakukan attacking ke arah satu tempat, mereka cukup komit, semuanya kompak melakukan serangan di satu tempat yang sama. Dan sekarang dari Alpha Gaming lagi opportunity-nya menurut gue menahan-nahan, tapi dari 40 ini lagi dari Bigetron. Reizi akan melakukan grebek-grebek ke arah dari sisi atas ruins gereja tersebut yang ditempati dari 40. T24 akan coba dibatasi dulu trapping granat ke arah Axel yang masih gagal dari T24 bersama dari Falak juga. Tersisa 2 saja memang, 2 versus 4, tapi yang ada di depan mata dari pemain 40 hanya 2 pemain dari Bigetron, Axel juga Reizi. Baru dikatakan hal tersebut, Rezak akhirnya coba menyusul, membuang granat dari jendela kecil di gereja sebelah kanan. Axel, 1 buah granat dilemparkan, masih gagal, belum mengenai dari T24 ataupun Falak. Coba dicari kembali, dicoba ditelusuri lagi. Tiga-tiganya gatel banget untuk melakukan lemparan granat, tapi dari T24 mencoba menutup angle dulu dengan smoke, agak menjauh diri dulu di belakang. Tapi Falak benar-benar berani banget, itu sejengkal kodok banget di depan mata dari seorang Axel. Belum ada satu posisi yang diketahui. Pemain-pemain dari 40 dan bahkan granat dari juga masih gagal menghampiri pemain dari Bigetron. Tapi dari Rezak, Axel, Reizi benar-benar kuat banget, dan kayaknya dari Vexi bakal menjadi penjaga di belakang untuk melakukan cover, jangan sampai ada terjadi terpati di daerah dan pergudangan tersebut. Tapi Rezak, absensi 1, absensi 2, mudah sekali. Bigetron so easy to finish players 40. Benar-benar kuat banget dari tim Bigetron, dan Vexi masih di posisi yang sangat baik, dan akhirnya 3 yang lain regrouping mungkin ke arah Vexi, dan Boom di sebelah kanan menyusul. Wow, ini sih clearing yang dilakukan oleh Bigetron sih luar biasa ya, dari awal sampai sekarang
double digit poin eliminasi, dan bahkan yang di eliminasi terakhir pun adalah saingan mereka yang berada di top klasemen dari tim Forti juga. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana dari tim Bigetron harus bisa mengeliminasi 5 tim lainnya kalau mereka ingin mendapatkan comeback chicken dinner yang kedua kalinya kali ini. Dan bahkan dari seorang top pun juga dibuat tidak berdaya karena Axels melihat dengan sangat jelas pergerakan yang coba dibangun oleh satu pemain tim PG. Dan bahkan sekarang Jami pun juga melakukan hal yang sama. Targetnya masih sama dengan apa yang tadi coba ditargetkan oleh tim Bigetron. Dan bahkan Jami, what a needs, berhasil bisa mendapatkan 2 pemain sekaligus, dan buy one get one needs yang lagi-lagi diberikan oleh seorang Jami. Tapi sayangnya momen tersebut dipatahkan juga oleh seorang Faksi dengan lemparan utility-nya Molly, membuat Jami tidak banyak yang bisa dilakukan kali ini. Dan dengan 2 pemain yang terknockdown dari EPG dengan knocknya Yami juga membuat mereka masih memiliki waktu untuk kembali merevive player EPG yang masih terknockdown. Tapi kamera pun juga nampaknya ingin mengcapture fight yang terjadi di bagian belakang, dimana bagian backline dari tim Bigetron coba diterobos masuk dari tim AS kali ini. Dari seorang Rezak coba untuk menggagalkan niat tersebut. Dia coba untuk bisa melakukan lean pick ke bagian sebelah kiri dengan AUG-nya kali, tapi nampaknya getaran dengan Naze yang bertubi-tubi membuat Rezak juga tidak berdaya. Dan AS kali ini nampaknya akan semakin lebih berani lagi untuk menerobos masuk ke dalam barricade yang sudah dibangun sejak awal oleh tim Bigetron. Axel, Faksi, nampaknya 2 pemain Bigetron terakhir kali ini masih coba untuk bisa memberikan defense, tapi nampaknya Axel lagi-lagi make a play, 2 pemain down. Dan ini dia banyak sekali momen yang terus tercipta dari posisi seorang Axel, mendapatkan 2, mendapatkan kah yang ketiga kalinya kali, tapi nampaknya Nins didapatkan yang terakhir oleh seorang Race Boy. Dan akhirnya Bigetron yang ditaklukkan, ini yang dipulangkan juga nampaknya oleh tim AS Junior. Yes, AS bermain sangat baik, granat-granatnya cukup akurat bagaimana dari pemain Bigetron. Sebenarnya sudah cukup oke, tapi bagaimana tadi memang dari Race Boy agak sedikit game changer untuk AS. Tapi kita harus move on terhadap dari APG yang membawa 1 granat ke arah yang top move e-sport finish di hashtag 4, dimana mereka pun juga akhirnya gagal untuk membenahi diri di atas tempat tertinggi dari ruins tersebut yang enak dan cukup nyaman, mengintai sebenarnya ke arah dari gereja tersebut. Dan sekarang top bersama Dok buat absensi ke arah atas dari gereja. Satu pemain dari AS, Rais Boy, sudah berhasil diamankan oleh pemain APG. Top kembali masih ingin mengintai pemain-pemain yang mungkin ada berkeliaran lagi di atas di sisi roof dari gereja tersebut. Tapi lihat bagaimana dari AS langsung melakukan aware bahwa mereka harus standby aja di area bawah. Tapi tim HQ, tim Hak, Apollo dan juga Malik kayaknya enggan untuk melakukan pendekatan untuk melakukan third party. Tapi mereka lebih memilih untuk stay di bawah aja, stay di area selatan aja, tanpa ada mereka melihat Duk yang sedang asik melakukan sprint dan ke arah depan, kembali memakan 1 korban. Tim AS masih belum menyadari bahwa awareness mereka harus fokus ke arah tim dari Alpha Gaming. Top sebelah kiri sadar adanya sedikit-sedikit dari tim Hak, Apollo coba ingin melakukan 1 tembakan pengalihan isu juga ke arah tim dari APG. So yeah, sekarang adalah momentum dari AS sebenarnya ketika 1 fokus APG agak sedikit terpecah belah ke arah tim dari Hak ataupun THQ. Sekarang dari AS belum ada 1 decision yang ingin mereka lakukan, malah dari APG lah yang sekarang secara movement mereka menghampiri 1 supply box untuk melakukan reset, atau mungkin ada P90 ataupun NG3 yang sudah bisa diamankan oleh top. P90 ternyata makin mematikan di jarak dekat ruin seperti ini. Ini adalah weapon yang sangat diperlukan untuk melakukan pemerataan ke arah AS dari tim APG. APG kembali ke posisi awalnya, stick lagi mereka. Dan sampai di sebelah kiri tim HQ masih belum ada 1 decision apa-apa untuk melakukan penglihatan juga ke arah APG dan juga AS. Dan begitu dari AS belum ada 1 keberanian untuk mereka coba menekan pemain-pemain dari APG Windy. Ya, ini kita akan melihat ya untuk bagaimana strategi yang nantinya akan segera dilakukan oleh ketiga tim masih ada.
Kalau kita lihat dari tim All Star sudah pasti mereka hanya akan menunggu nantinya untuk tim-tim lain coba untuk bisa menerobos masuk. Antara fight dari All Star dan juga APG adalah dari tim Hawk yang masih ada dua pemain yang terus diwaspadain juga oleh seorang Race kali ini. Dia melihat, dia benar-benar spot juga satu pemain yang sudah ditandai lokasinya, tapi masih terhalang dengan natural obstacle yang masih bisa melindungi posisi satu pemain dari tim Hawk kali ini. Dan sementara itu dari APG pun juga mereka sangat berhati-hati, tidak bisa langsung sembarang menerobos masuk menabrak ke bagian sisi defense-nya dari tim All Star. Mereka sama-sama coba untuk bisa buying time lagi, mengulur waktu lagi, dan apalagi dengan posisi yang seperti ini, kayaknya dari All Star dan juga dari tim APG punya satu visi misi yang sama untuk mereka setidaknya memulangkan satu tim yang menjadi pengganggu duel di antara mereka berdua. Tinggal satu yang terakhir bagi tim Hawk yang tersedia di bagian belakang sana, masih belum ada perlawanan sama sekali. Dan sekarang kita akan bisa melihat bagaimana Dog semakin dekat lagi dengan posisi dari seorang Apollo yang sudah terbuka dengan sangat lebar kondisinya dan bahkan sudah low. Dengan adanya spray damage yang masuk dari seorang Ace kali ini di follow up dengan Nez dan akhirnya connect dan selesai sudah perjalanan bagi tim Hawk kali ini. Tinggal dua tim teratas antara All Star versus APG. Oke, dan yes, dari AS pastinya mereka harus berani satu inisiatif untuk menculik pemain dari APG. Dan ya, kalau dilihat dari segi kekuatan, memang APG mempunyai empower yang lebih baik, tapi di sini AS unggul kuantitas dan bahkan chance mereka yang paling besar untuk dapetin winner chicken dinner 60%. Dan sekarang kalau bisa dikatakan gereja ini nggak terlalu worth karena tipis-tipis dengan circle zone. Dan beruntungnya dari tim APG adalah ketika mereka agak sedikit masuk ke seperempat circle, masih ada satu obstacle yang masih beruntung untuk mereka bisa tutupi menjadi tempat hide and seek, melihat tempat-tempat pemain dari AS. Dan sekarang AS, kalaupun mereka keluar dari gereja tersebut, dari church tersebut, disinilah terspotlight satu-satu. Memang ada satu tembok yang bisa menghalangi mereka. Tapi bagaimana nanti ketika Blue Zone bergerak, keluar turun ke bawah, smoke lah yang harus banyak mereka keluarkan sekarang. AS sedang melakukan tekanan ke arah dari East. Lagi bertubi-tubi granat dilemparkan dan akhirnya connect ke arah East, menjadi keadaannya 2 versus 4. Dan saat pergerakan di sebelah kiri yang terspotlight, Top akan melakukan spray down P90 yang masih agak sedikit tahan, sedikit memberikan tekanan juga ke arah atas, tapi Top pun juga sama, ditekan dengan 2 orang sekaligus. Cry ke arah depan masih belum connect ke arah Top, sayang banget yang padahal granat yang sangat penting membuat keadaannya di sebelah kanan tidak terlalu aware bagaimana positioning dari Dog tidak terbaca dan membuat dari AS terpingkal-pingkal, mereka agak kesulitan melakukan fight karena pemain dari APG dan Top bersama Dog lakukan serangan yang berbarengan, membuat dari AS kebingungan dan sekarang keadaannya adalah 2 versus 2 pemain aktif. AS masih belum tahu posisi Dog itu sebenarnya ada di mana. Dog benar-benar IQ Battle Royale yang cukup tinggi untuk posisi yang unpredictable, untuk AS tidak bisa melihat pergerakannya dia. Dan sekarang Top harus membayar. Bagaimana Dog sudah sangat letih, bukan carry yang ke arah depan, tapi Quirk floating shot yang sangat mantap membuat dari AS akhirnya gagal juga untuk melakukan cirinya karena APG tadi crossing fire-nya sangat baik dari seorang Dog. Winner chicken dinner diamankan.